Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mayati dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Citra Madani, Karawang. Saya akan mengajarkan mata kuliah pengantar manajemen dan saya peserta PKDP tahun 2026. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita saya akan mengajarkan mengenai materi pengantar manajemen. Perkenalkan, saya Fitri. Nah, kita mulai dari pengertian manajemen ya, di mana manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke. Peran manajer ini menurut Henry dibagi ada 3, ada peran interpersonal, terus peran informasional dan peran pengambilan keputusan. Kita mulai di peran interpersonal dulu, di mana manajer ini dia adalah mewakili dari top ya, dari top manajer seperti yang kita bahas sebelumnya. Si manajer ini juga dia berperan sebagai interpersonal, karena dia sebagai figur head. Figur head ini adalah dia akan menjadi simbol organisasi untuk merepresentasikan secara resmi organisasi dalam berbagai kegiatan formal. Contohnya nih, dia akan menjadi perwakilan manajemen atau perwakilan perusahaan untuk kegiatan-kegiatan formal. Misalnya dia akan mewakili untuk bertemu dengan klien atau bertemu dengan, misalnya kalau perusahaan itu bergerak di bidang pendidikan, dia akan bertemu dengan sekolah atau university lain. Jadi dia harus benar-benar secara resmi ditunjuk oleh top manajemen untuk mewakili manajemen. Kedua, secara interpersonal, si manajer ini akan jadi leader, yaitu juga harus bertanggung jawab, memimpin, membimbing, dan memotivasi semua tim yang ada di bawahnya dia. Karena yang manajer, untuk orang menjadi manajer ini, fungsinya dia pasti akan membawahi tim-timnya ya. Mungkin dia nggak akan ada tim di bawahnya. Gitu. Nah, dia harus bertanggung jawab nih, bagaimana tim ini bisa bekerja secara harapan atau tujuan nih dari suatu organisasi. Jadi fungsinya dia adalah gimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia memotivasi, dan bagaimana caranya agar si tim ini atau staff yang di bawahnya ini bisa berkomunikasi atau merasa nyaman nih dengan leadernya. Karena kita merasa ya, ada orang yang bisa jadi pemimpin, ada yang tidak bisa jadi pemimpin, gitu. Caranya ya, kita bisa lihat nih dari cara komunikasi. Ada orang yang jadi leader cuma nyalahin aja tuh bawahannya, gitu. Dia tidak pernah mengintrospeksi diri, kenapa ya gitu loh. Bawahan saya ini tim saya ini kok nggak maksimal kerjanya gitu. Padahal sebenarnya ini bisa saja berpengaruh dari cara atau gaya kepemimpinan dia ke timnya seperti apa. Apakah dia bisa mendengarkan atau dia kok. Oke, kita ke pengertian dari bidang-bidang di manajemen. Di manajemen ini berarti dia harus berdasarkan kurang lebih struktur organisasi ya. Jadi ini adalah kurang lebih seperti ini. Karena masing-masing struktur organisasi suatu perusahaan ini kan pasti berbeda-beda ya. Nah, yang pertama dia ada yang namanya di bidang manajemen sumber daya manusia. Itu fungsi tugasnya adalah mengelola tenaga kerja mulai dari rekrutmen, bagaimana proses rekrutmen hingga pengembangan karir hingga dia nanti pensiun. Ini adalah fungsi dari sumber daya manusia. Bagaimana pengembangan karir, berarti dia melakukan training, coaching, terus bagaimana dengan administrasi di karyawan ini. Semua itu adalah berada di ranah tugas manajemen sumber daya manusia atau bisa dikatakan di HRD. Yang kedua, manajemen keuangan. Suatu perusahaan pasti akan punya nih manajemen keuangan. Di sini unit keuangan ini dia adalah mengelola
harus mengelola sebaik-baiknya dana yang ada di perusahaan. Jangan sampai nanti misalnya dana pada saat pembayaran gaji, dana tidak ada, atau misalnya ada suatu kebutuhan untuk yang harus dikeluarkan, maka si manajemen keuangan ini adalah yang fungsinya untuk mengelola atau mengatur jalur keuangannya si perusahaan. Dan dia harus melapor ke bagian direktur keuangan. Kalau sumber daya manusia, dia bisa mengatur ke direktur operasional atau ke atasan atau top manajemen langsung. Kalau manajemen operasional itu dia mengelola proses produksi barang dan jasa. Manajemen operasional ini fungsinya ini masing-masing perusahaan ini berbeda-beda ya. Kalau misalnya dia di ranahnya keuangan atau perbankan, berarti dia adalah mengelola bagaimana fungsi keuangan itu berjalan dengan lancar. Tapi kalau dia berada di ranahnya misalnya pendidikan nih, berarti operasional ini adalah aktornya itu adalah si teacher, pengajarnya. Bagaimana si operasional ini dia harus menghandle atau dia harus mencari teacher sesuai dengan kebutuhan atau yang diharapkan sesuai dengan kualifikasi dari masing-masing materi atau misalnya pengajarnya gitu. Karena kan teacher ini adalah orang yang berperan untuk menjalankan suatu perusahaan. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Ini juga tidak kalah penting ya, ini bukan penting sekali. Kalau misalnya suatu perusahaan dari punya orang sales, nggak ada orang marketing, bagaimana orang akan tahu yang namanya satu perusahaan itu. Ya, jadi makanya sih ada si marketing, dia harus branding, dia harus membuat menjual atau memperkenalkan si perusahaan ini ke dunia sosial media. Sekarang udah sosial media ya, jadi semua bisa di-branding melalui sosial media, melalui Instagram, melalui TikTok dan lain-lain. Nah, bagaimana dia mengolah, nanti dari marketing itu akan turun nih ke sales. Misalnya yang akan dari marketing dia menangkap nih orang-orang yang akan menjadi targetnya si perusahaan. Nanti si sales inilah yang akan menjelaskan apa sih fungsi yang produk dari perusahaan itu seperti apa, sampai si customer atau target ini bisa masuk atau untuk tertarik berbelanja atau tertarik untuk ikut event di suatu perusahaan ini. Nah, kita ke manajemen strategis. Manajemen strategis ini mungkin bisa dikatakan business development. Dia akan mengembangkan bagaimana mengembangkan suatu perusahaan itu lebih maju lagi. Jadi dia mengelola strategi organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Jadi contoh, kemarin itu ada pandemi gitu ya. Terus bagaimana nih si business development ini mengelola nih perusahaan yang tadinya kita bisanya jualan itu offline datang, terus pada saat COVID orang nggak boleh keluar nih, sudah ada aturan dilarang untuk keluar rumah. Berarti kan si bisnis development itu harus mikir nih, gimana ya caranya ya gitu. Jadi dia harus membuat strategi. Sekarang bisa saja kita berjualan melalui online. Dari sinilah makanya fungsi tugas bisnis development itulah bekerja. Dia harus mengembangkan strategi organisasi menjadi lebih baik. Yang ketiga, yang berikutnya adalah yang ke-6. Ini adalah manajemen risiko. Bisa jadi ini seperti analisis marketing ya. Dia mengidentifikasi atau mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jadi sebelum misalnya kita menentukan suatu market, si manajemen risiko ini juga harus tahu dulu nih, apakah tempat ini, apakah market ini sesuai dengan dengan produknya si perusahaan ini atau organisasi ini. Kalau misalnya dia tidak sesuai, berarti sebaiknya manajemen risiko ini harus memberitahu ke manajemen bahwa ini
menjelaskan peranannya sesuai dengan visi misi dari suatu perusahaan ini. Walaupun itu dipaksakan, pasti akan ada pencapaiannya tidak akan maksimal atau tidak sesuai dengan harapan dari visi misi dari suatu perusahaan. Oke, nah ini adalah contoh sederhana nih. Kalau misalnya fungsi manajemen di suatu universitas, manajemen sumber daya manusia. Ini berarti tadi kita jelaskan di slide sebelumnya ya. Ada beberapa fungsi manajemen ya, ada 6 fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia, ya tugasnya itu merekrut dosen dan tenaga pendidikan atau pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh DIKTI. Misalnya, kalau untuk universitas, berarti dia harus mempunyai standar background pendidikannya minimal S2. Kalau dia misalnya untuk staf ahli atau misalnya untuk staf saja administrasi, itu bisa cukup untuk level minimal adalah S1 sesuai dengan jabatan masing-masing. Jadi S2 untuk staf itu adalah nilai plus saja, ya. Terus yang ketiga ini adalah keuangan, dia mengelola anggaran kampus, itu seperti keuangan finance tadi. Bagaimana keuangan ini bisa dana bisa dikelola sebaik mungkin oleh keuangan. Nah, operasional dia mengelola proses perkuliahan layanan akademik, ya seperti contoh kalau tadi di bidang pendidikan, dia orang operasional yang mengelola bagaimana tuh untuk mendaftarkan ke DIKTI mahasiswa yang sudah masuk. Ini adalah fungsi si operasional nih yang melakukan menjalankan peranan ini. Berikutnya adalah pemasaran. Ini sama dengan cash sales yang saya jelaskan. Dia melakukan promosi bagaimana nih si mahasiswa ini bisa tertarik nih untuk masuk ke kampus kami atau ke universitas gitu ya. Caranya bagaimana? Ya berarti si marketing atau si sales ini atau si pemasaran ini melakukan event semenarik mungkin. Bisa saja dia melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah pada saat sebelum tahun ajaran baru dimulai, mereka sudah mulai ada strategi penjualan nih ke sekolah-sekolah. Nah, dia si pemasaran ini harus dong dia menentukan yang namanya di universitas kami ini yang paling top itu yang paling terkenal apa gitu. Jadi inilah yang akan menjadi nilai plus si pemasaran ini atau si sales ini bisa menjualkan produknya itu ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, dari dari materi yang saya sampaikan ini saya pengen ya semuanya ada tulisnya nih, apakah kita di kelas ini mengerti nih penyampaian apa tugas yang sudah saya berikan hari ini. Nah, saya akan kirimkan linknya. Oke, berarti tadi isi ya, intinya tulisnya. Tadi saya lihat nih dari hasilnya sudah ada. Nanti kita akan lihat bagaimana jawaban dari teman-teman semuanya. Oke, kita balik lagi ke slide berikutnya, ke materi berikutnya. Ini tadi yang terakhir, yang ini ada slide terakhir mengenai contoh sederhana di sebuah universitas. Semoga materi yang saya sampaikan ini, yang saya sudah jelaskan ini bisa dipahami nih buat semuanya. Nanti untuk bahan ujian untuk di unit tes berikutnya. Mungkin hasil materi ini selesai sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.